Dinamika wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan bela negara. Tahukah kalian, ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah sesuatu yang menjadi khas bangsa Indonesia sebagai pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Kemudian, ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi kegigihan dan daya tahan. Selanjutnya, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dari ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang bersifat utuh dan menyeluruh. Pengalaman sejarah Indonesia telah membuktikan kepada kita melalui konsep ketahanan nasional dan kita terbukti mampu menangkal berbagai bentuk ancaman sehingga tidak berujung pada kehancuran bangsa atau berakhirnya NKRI. Setidaknya, hal tersebut terbukti ketika bangsa Indonesia menghadapi ancaman komunisme pada tahun 1995 dan krisis ekonomi dan politik pada tahun 1997 sampai 1998. Hingga saat ini, bangsa Indonesia masih kuat bertahan dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bandingkan dengan pengalaman Yugoslavia ketika menghadapi ancaman perpecahan pada tahun 1990-an. Namun demikian, seperti halnya individual yang terus berkembang, bangsa Indonesia terus mengalami perubahan, perkembangan, dan dinamika yang terjadi secara terus-menerus. Dan ketahanan nasional Indonesia tersebut akan selalu menghadapi ancaman dan tantangan yang akan terus berubah. Tantangan wawasan Nusantara atau tantangan implementasi wawasan Nusantara yang berkaitan dengan pertahanan dan bela negara. Kita semua tahu bahwa tantangan merupakan hal yang harus dihadapi dan diatasi. Tantangan wawasan Nusantara itu sendiri harus dihadapi dan diatasi karena hal ini berkaitan dengan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak masyarakat dalam lingkup pertahanan dan bela negara. Ada dua tantangan wawasan Nusantara berkaitan dengan pertahanan dan bela negara yang harus dihadapi. 1. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban. Setiap manusia yang ada di Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, yang mana hak dan kewajiban itu dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan. 2. Kesadaran bela negara. Sebagai warga negara yang merdeka, ada banyak hal yang dapat kita lakukan dalam upaya pembelaan negara, seperti perjuangan non-fisik dalam lingkup kehidupan, khususnya mencegah kemiskinan, memerangi KKN, memerangi keterbelakangan, memerangi kesenjangan sosial, menguasai iptek, meningkatkan sumber daya manusia, dan memupuk rasa kesatuan dan persatuan yang ada di dalam bangsa. Tetapi akhir-akhir ini banyak kita lihat bahwa kurangnya rasa bela negara dalam diri masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari kurangnya persatuan dan kesatuan yang ada dalam bangsa, dan ada beberapa wilayah yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu hal-hal ini akan memicu kepada disintegrasi nasional, yang mana ini merupakan perpecahan negara. Jadi hal inilah yang merupakan tantangan wawasan Nusantara dalam lingkup pertahanan dan bela negara. Esensi wawasan Nusantara di bidang ketahanan nasional dan bela negara. Wawasan Nusantara pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya, wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan kewilayahan, tetapi juga kepada persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogen. Heterogenitas ini ditandai dengan keberagaman suku,
ras, agama, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen ini juga harus mampu bersatu, sehingga penting untuk menerapkan wawasan Nusantara sebagai usaha persatuan dan bela negara agar tidak terjadi perpecahan di dalam keberagaman ini. Indonesia sebagai sebuah kesatuan memiliki berbagai macam keunikan. Yang pertama, Indonesia memiliki beragam suku bangsa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sudah tercatat 1128 suku bangsa yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bangsa Indonesia memiliki jumlah penduduk sekitar 242 juta jiwa yang sudah tercatat sebelumnya. Lalu Indonesia memiliki beragam ras, agama seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Konghucu, Hindu, Buddha, dan agama lainnya. Lalu yang terakhir, Indonesia memiliki beragam kebudayaan yang merupakan konsekuensi sebagai adanya keberagaman suku bangsa yang ada. Selanjutnya, perwujudan wawasan Nusantara sebagai kesatuan, pertahanan, dan keamanan memiliki beberapa makna sebagai berikut. Yang pertama, makna bahwa ancaman terhadap satu pulau atau daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, makna bahwa tiap-tiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan bangsa dan negara. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan dilakukan dengan membentuk sikap dan kedisiplinan diri dalam membela tanah air, serta melaporkan seluruh tindakan yang mengancam keamanan kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya, urgensi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan bela negara adalah dapat meningkatkan kesatuan, persatuan, serta rasa solidaritas baik dalam satu daerah yang sama maupun daerah yang berbeda. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya Indonesia adalah negara yang besar yang terdiri dari berbagai macam suku, adat, ras, dan agama yang berbeda-beda pula. Nah, dengan adanya wawasan Nusantara ini, kita dapat mencapai suatu kesatuan walaupun dalam sebuah perbedaan. Yang terakhir yaitu dapat membangun sarana dan prasarana bagi segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan sistem pengamanan wilayah di Indonesia. Nah, hasilnya dalam segi pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa sehingga akan membentuk sikap bela negara pada tiap-tiap warga negara. Sikap serta kesadaran cinta tanah air dan bela negara inilah yang akan menjadi modal utama untuk menggerakkan partisipasi warga Indonesia dalam menghadapi segala bentuk. Terakhir, praktik kewarganegaraan ketahanan nasional dan bela negara. Praktik kewarganegaraan ini saya bagi menjadi dua, ketahanan nasional dan bela negara. Dari aspek pertahanan dan keamanan, bentuk praktik kewarganegaraan yang dapat dilakukan adalah dengan menjaga lingkungan, yakni dengan menjadwalkan ronda di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, bentuk praktik kewarganegaraan bela negara. Bentuk praktik kewarganegaraan yang dapat kita lakukan yang pertama adalah menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Yang kedua adalah menciptakan dan meningkatkan kesadaran diri agar lebih taat terhadap hukum. Yang ketiga adalah meningkatkan iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, membayar pajak tepat waktu. Itulah dia hasil dari kelompok kami yang telah membahas mengenai dinamika, tantangan, esensi, urgensi wawasan Nusantara, serta praktik warganegaraan dari ketahanan nasional dan bela negara. Sekian dari kami kelompok 6, semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.